Kamu mungkin tidak sadar, tapi ada yang begitu kesal hanya karena melihat senyummu di foto terbaru itu. Padahal, senyum kecilmu itu justru membuat hari mereka jadi sedikit lebih cerah, meskipun mereka nggak pernah mengakuinya. Kadang, hal sekecil itu bisa meninggalkan jejak yang tak terduga, dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu sudah menjadi bagian dari hari mereka yang penuh warna. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema mereka yang benci padamu kesal melihat fotomu terbarumu dan mendoakan hal jelek kepada kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mereka yang diam-diam membencimu merasa sangat terganggu dengan kebahagiaan yang kamu tampilkan. Hal ini terjadi bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena kebahagiaanmu secara tidak langsung menyentil sisi dalam diri mereka yang merasa kekurangan atau tidak mampu mencapai hal serupa dalam hidup mereka sendiri. Foto terbarumu yang mungkin kamu unggah hanya sebagai bentuk rasa syukur yang sederhana atas pencapaian kecil atau momen tenang yang berarti, ternyata bisa menjadi pemicu rasa iri yang dalam dari mereka yang diam-diam memperhatikan. Bahkan sampai-sampai muncul bisikan doa-doa buruk yang mereka harapkan terjadi padamu. Bukan karena kamu bersalah, tetapi semata karena mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan itu untuk diri mereka sendiri. Mereka mungkin tersenyum di permukaan, meninggalkan komentar singkat yang terdengar ramah, namun hati mereka menyimpan kegelisahan yang mendalam, dan benih-benih iri itu tumbuh di balik layar, tersembunyi di balik pujian yang tampak tulus, tetapi sebetulnya bersembunyi di balik niat yang penuh dengan rasa tidak puas dan ketidakmampuan menerima keberhasilan orang lain. Mereka yang merasa terganggu ini, tanpa sadar, memperlihatkan bahwa di dalam hati mereka terdapat luka yang belum sembuh, kekhawatiran yang belum teratasi, dan rasa tidak cukup yang terus menggerogoti ketenangan batin mereka. Sehingga keberhasilan dan kebahagiaanmu, yang tampak biasa saja di matamu, menjadi sebuah cermin yang memperlihatkan kekurangan dan kekosongan yang mereka rasakan dalam hidup mereka sendiri. Kartu Three of Cups menunjukkan bahwa kamu sebenarnya dikelilingi oleh energi-energi positif yang penuh dengan keceriaan, dukungan, dan semangat perayaan dari orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Entah itu sahabat dekat, keluarga yang selalu mendoakan yang terbaik, atau rekan yang senang melihat pertumbuhan dan keberhasilanmu. Tetapi kehadiran Five of Pentacles dan Ten of Pentacles reversed dalam pembacaan ini mengungkapkan bahwa di antara banyak mata yang memandang, ada beberapa yang merasa tertinggal, hampa, dan bahkan marah dalam diam, bukan karena kamu mengambil sesuatu dari mereka, tetapi karena keberadaanmu secara tidak langsung membuat mereka menyadari kekosongan dalam hidup mereka sendiri. Entah itu karena ketidakstabilan finansial yang terus membayangi, hubungan yang tidak bahagia dan penuh konflik, atau karena mereka merasa tidak punya arah hidup yang jelas dan penuh kebimbangan, serta merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan tanpa makna. Ketika mereka melihatmu tampak kuat dan stabil, meskipun kamu juga sedang berjuang di balik layar, mereka merasa tidak nyaman dengan refleksi yang ditampilkan oleh keberadaanmu. Karena mereka merasa seolah-olah cermin dari kekurangan mereka sendiri sedang terpampang nyata, dan hal ini menimbulkan rasa iri, takut, dan bahkan rasa bersalah yang tidak mereka akui secara langsung. Mereka yang merasa terganggu ini, tanpa mereka sadari, sebenarnya sedang berperang dengan diri sendiri, berusaha menutupi rasa tidak percaya diri dan kekhawatiran mereka melalui sikap diam dan pura-pura ramah, padahal di dalam hati mereka ada kekacauan yang tak terlihat dan ketidakpuasan yang terus membara. Kartu Seven of Wands reversed menjadi isyarat bahwa kamu mungkin sudah mulai merasa lelah secara emosional dan mental dalam menghadapi tekanan yang datang dari luar, baik itu komentar yang menyudutkan, penilaian yang tidak adil,
atau ekspektasi yang tidak masuk akal dari orang-orang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar memahami perjalananmu, perjuanganmu, dan proses di balik keberhasilan yang kamu raih. Kamu terkadang merasa tidak ingin terus-menerus berada dalam posisi mempertahankan diri, harus selalu membuktikan bahwa kamu layak dan mampu. Karena setiap kali kamu mencoba menjelaskan dirimu, kamu merasa semakin lelah dan terkuras secara energi. Dan kadang-kadang kamu hanya ingin diam saja tanpa harus menjawab atau membela diri. Tetapi tekanan itu tetap saja datang secara perlahan, menekan relasimu dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarmu. Rasa frustrasi, kelelahan, dan keinginan untuk berhenti dari perjuangan itu perlahan menyelimuti hati dan pikiranmu. Seakan-akan beban yang kamu pikul semakin berat dan sulit untuk diangkat, sehingga kamu merasa seolah-olah seluruh kekuatanmu sedang diambil dari dirimu. Dan kamu mulai mempertanyakan segala hal. Apakah semua usaha dan perjuangan ini akan membuahkan hasil, atau justru malah membuatmu semakin jauh dari tujuan utama hidupmu? Namun, di tengah semua tekanan dan kelelahan itu, kartu Nine of Pentacles hadir sebagai penegasan yang kuat, bahwa kamu saat ini sedang berada dalam fase penting di mana kemandirian dan keberhasilanmu mulai terlihat semakin jelas dan nyata. Tidak hanya dalam hal materi, kekayaan, dan karier, tetapi juga dalam kedewasaan emosional, ketenangan batin, dan cara kamu mengelola hidupmu sendiri dengan penuh rasa percaya dan ketentraman. Inilah yang justru membuat mereka yang membencimu dalam diam merasa terusik dan terganggu. Karena kamu mulai menjadi sosok yang tidak lagi mudah digoyahkan oleh drama, gosip, atau tekanan dari luar. Dan karena mereka tidak bisa mengendalikannya, mereka pun merasa terancam, merasa bahwa keberadaanmu yang semakin kokoh ini bisa mengganggu kestabilan dan kenyamanan mereka sendiri. Kamu mulai menunjukkan bahwa keberhasilan dan kedewasaan itu bukan sekadar soal keberuntungan atau keberhasilan semu, tetapi sebuah pencapaian dari proses panjang yang penuh tekad, disiplin, dan penguatan diri secara terus-menerus, yang membuat mereka yang iri dan merasa terganggu semakin merasa takut kehilangan posisi dan pengaruh mereka. Meskipun begitu, kamu perlu tetap waspada, karena kartu Nine of Swords menunjukkan bahwa ada energi negatif yang bisa menular padamu jika kamu terlalu memikirkan omongan orang, terlalu lama merenungkan komentar sinis, atau terlalu sering mempertanyakan apakah langkahmu benar hanya karena 1-2 suara sumbang di luar sana. Rasa khawatir yang berlebihan, jika dibiarkan tumbuh dan berkembang, bisa menjelma menjadi kegelisahan yang mengganggu tidurmu, mengganggu kepercayaan dirimu, dan mengikis kebahagiaan yang seharusnya kamu nikmati dengan penuh ketenangan dan rasa penuh syukur. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi ketakutan dan keraguan itu bisa membuatmu terjebak dalam lingkaran setan yang sulit diputuskan, di mana setiap kekhawatiran menimbulkan kecemasan yang semakin membesar dan menuntunmu ke dalam kekhawatiran yang berlebihan, sehingga kamu merasa semakin sulit untuk melihat jalan keluar dari semua tekanan dan beban yang kamu rasakan. Kemudian, hadir kartu Ten of Wands yang memperlihatkan bahwa kamu mungkin sedang membawa terlalu banyak beban dalam waktu yang bersamaan. Beban ekspektasi dari diri sendiri, beban rasa bersalah karena merasa belum cukup baik, beban keinginan kuat untuk membuktikan bahwa kamu mampu dan layak, serta beban untuk membungkam keraguan orang lain terhadap perjalanan dan keberhasilanmu. Kamu merasa seakan-akan harus memikul seluruh dunia sendiri, menanggung harapan dari orang lain, serta menanggung beban dari tekanan sosial dan internal yang terus membayang di pikiran dan hati. Padahal, kamu tahu bahwa mereka yang menuntut dan mengkritik tidak pernah benar-benar peduli apakah kamu berhasil atau gagal. Mereka hanya ingin kamu tidak lebih baik dari mereka, agar mereka tetap merasa superior dan merasa aman di zona nyaman mereka sendiri. Itulah kenyataan pahit yang harus kamu terima, bahwa tidak semua orang akan mendukungmu, bahkan ketika kamu tidak sedang bersaing dengan siapapun, melainkan hanya menjalani hidupmu sesuai jalan yang kamu pilih dan perjuangkan. Namun di balik semua itu, kartu Ace of Wands muncul membawa harapan dan semangat baru, menegaskan bahwa inilah saat yang tepat untuk memulai dari awal lagi.
Bukan dalam arti membatalkan semua pencapaianmu, tetapi dalam arti menyala kembali dari dalam. Menyalakan kembali hasrat, tekad, dan gairah hidupmu yang sempat meredup karena keraguan dan tekanan dari luar. Ini adalah momen kelahiran ulang energi kreatifmu, waktu untuk berhenti menoleh ke belakang, dan berhenti menyesuaikan langkahmu agar tidak membuat orang lain merasa tersaingi, serta mulai fokus sepenuhnya pada jalanmu sendiri. Karena kamu tahu bahwa kamu berada di jalur yang benar, dan perjalananmu saat ini adalah bagian dari proses menegaskan kembali siapa dirimu sebenarnya, apa yang ingin kamu capai, dan bagaimana kamu akan menapaki masa depan dengan penuh keyakinan dan keberanian, berserah diri kepada kekuatan yang lebih besar, dan mempercayai bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari rencana hidupmu yang penuh makna. Pada akhirnya, kartu Six of Pentacles hadir sebagai pengingat lembut bahwa segala kebaikan yang kamu berikan, sekecil apapun, akan selalu kembali padamu dengan cara yang kadang tak terduga. Semesta bekerja dengan cara yang misterius dan penuh keadilan. Dan dalam jangka panjang, semesta tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang sekadar berpura-pura. Siapa yang memberi dengan hati, dan siapa yang hanya mengamati dengan iri hati dan rasa dengki. Semua itu akan menjadi terang pada waktunya, karena energi yang kamu tanam akan kembali padamu seperti sebuah sungai yang selalu tahu kemana harus mengalir. Dan apa yang kamu berikan dengan penuh keikhlasan dan cinta tulus akan kembali padamu dalam bentuk keberkahan yang tak terduga, menyempurnakan perjalanan hidupmu, dan menguatkan keyakinan bahwa sejatinya, segala sesuatu yang baik dan penuh cinta akan selalu menemukan jalannya kembali kepadamu, menuntunmu ke arah keberhasilan sejati dan kedamaian batin yang hakiki. Orang yang paling merasa terancam oleh sinarmu bukanlah orang asing yang tidak mengenalmu, bukan pula orang yang hanya melihatmu dari jauh tanpa pernah tahu siapa kamu sebenarnya, dan bukan pula orang yang baru datang dalam hidupmu tanpa menyaksikan seluruh perjalanan panjang, perjuangan, dan proses yang telah kamu lalui dengan penuh tekad dan keberanian, melampaui batas-batas kemampuan yang mereka bayangkan sebelumnya, dan yang tidak pernah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana setiap langkah kecilmu, setiap jatuh bangunmu, dan setiap tetes air mata yang kamu teteskan di malam hari membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tangguh dari hari ke hari. Justru, yang paling merasa terguncang oleh sinar yang mulai kamu pancarkan secara terang, dan tanpa ragu, adalah seseorang yang pernah sangat dekat. Seseorang yang pernah kamu anggap sebagai bagian dari rumah dan kehidupanmu yang paling pribadi. Seseorang yang tahu seluruh cerita hidupmu dari awal, menyaksikan setiap jatuh bangunmu, mengetahui bagian-bagian paling rapuh dari dirimu, dan yang tahu apa yang kamu tangisi diam-diam di malam hari, serta mengerti impian-impian rahasia yang dulu kamu ceritakan dengan penuh harapan dan penuh semangat. Dia tahu setiap detail dari masa lalumu, mulai dari saat kamu kehilangan arah dan merasa tersesat dalam kegelapan, hingga saat kamu berusaha tetap tersenyum di tengah luka yang menyakitkan. Walau hati nyaris hancur dan nyaris patah, entah itu teman yang dulunya selalu mendukungmu di depan orang lain, tetapi diam-diam menilai dan mencurigai langkahmu dari belakang. Rekan kerja yang pernah satu tim dan berbagi tekanan yang sama, tetapi diam-diam menyimpan iri dan dengki, karena kamu mulai menonjol dan mendapatkan perhatian lebih, atau bahkan mungkin saudara yang sejak kecil tumbuh bersamamu, berbagi rumah, makanan, dan segala kenangan indah yang pernah kalian lalui bersama. Namun dalam hati tersembunyi perasaan kompetitif dan iri hati yang tidak pernah mereka ungkapkan secara terbuka, tetapi yang secara diam-diam membara dan membentuk sikap mereka terhadapmu secara perlahan, namun pasti. Seseorang seperti itu, yang tahu tentangmu hampir seluruhnya, bahkan seakan-akan mengetahui bagian terdalam dari jiwamu, bisa menjadi sosok yang diam-diam, merasa tersingkir, dan merasa kehilangan kendali ketika kamu mulai tumbuh ke arah yang tidak lagi melibatkan mereka secara langsung,
Dan ketika kamu mulai menemukan kekuatan untuk melangkah lebih jauh, meninggalkan jejak-jejak keberhasilan dan kebahagiaan yang dulu mereka anggap sebagai milik mereka sendiri. Mereka yang dulu selalu ingin tahu tentang rencana hidupmu, arah yang akan kamu tuju, keputusan apa yang akan kamu ambil, seolah-olah mereka perlu tahu tuh semuanya agar tetap merasa lebih unggul, lebih tahu, lebih siap, atau paling tidak, tetap merasa penting dan relevan dalam perjalanan hidupmu yang penuh liku dan tantangan. Disitulah energi dari kartu The Moon terasa hadir, meski tidak muncul secara eksplisit dan terlihat secara nyata dalam bacaan. Energi ini tidak terucap secara langsung, tetapi sangat kentara dan menyelimuti segalanya dengan kabut yang halus dan penuh misteri, seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya sangat penting dan sensitif. Ia melambangkan kebingungan, ilusi, dan yang paling penting, ketidakjujuran. Energinya terasa seperti bisikan samar di malam gelap yang sunyi. Seperti senyum yang tak menyentuh mata, seperti pelukan yang terasa kosong dan hambar, dan seperti kata-kata yang terdengar ramah tetapi penuh dengan niat tersembunyi yang tidak jujur dan penuh kepalsuan. Ia hadir sebagai penanda bahwa hubunganmu dengan orang ini bukanlah hubungan yang sepenuhnya jujur dan tulus, karena niat dan perasaan yang sebenarnya tersembunyi rapi di balik sikap yang tampak ramah dan baik-baik saja, seolah-olah semuanya masih seperti dulu, seolah-olah tidak ada jarak yang tercipta, dan seolah-olah tidak ada ketegangan yang mulai muncul di balik permukaan yang tampak tenang dan harmonis. Padahal, dalam diam, dia sedang menilai langkahmu, membandingkan keberhasilanmu dengan pencapaiannya sendiri, dan bahkan diam-diam menyusun strategi untuk tetap merasa di atasmu, atau setidaknya tidak kalah jauh tertinggal dalam perjalanan ini. Karena kenyataannya dia merasa terancam oleh sinar keberhasilanmu, yang mulai memancar dan menerangi jalan hidupmu dengan begitu terang. Sosok ini yang tahu tentangmu hampir seluruhnya, bahkan seolah-olah mengetahui bagian terdalam dari jiwamu, bisa merasakan bahwa kamu mulai menemukan arahmu sendiri, bahkan mungkin lebih cepat dari yang dia duga, terutama setelah kamu melewati masa-masa sulit yang penuh ujian dan rintangan yang datang bertubi-tubi, serta momen-momen ketika kamu nyaris menyerah, nyaris berhenti, dan nyaris kehilangan kepercayaan diri karena merasa bahwa jalan yang kamu tempuh terlalu berat dan penuh tantangan yang tidak kunjung usai. Tapi kamu tidak menyerah. Kamu justru bangkit dan terus melangkah, menantang segala rintangan dan menaklukkan setiap hambatan yang menghadang di jalanmu. Kamu menyaksikan sendiri bahwa setelah semua itu, kamu tidak hanya kembali berdiri, tetapi kamu berdiri dengan lebih kuat, lebih stabil, dan lebih yakin terhadap pijakan hidupmu. Dan ketika kamu mulai bersinar dengan terang yang terpancar dari Nine of Pentacles, simbol keberhasilan yang lahir dari kerja keras, kemandirian, dan ketenangan batin, dia pun mulai merasa kehilangan kendali, merasa bahwa posisinya dalam hidupmu mulai tergantikan oleh kekuatan dan kepercayaan dirimu yang semakin kokoh dan tak tergoyahkan. Dia merasa tidak lagi memiliki peran penting dalam hidupmu, tidak lagi menjadi tempat bertanya, berbagi, atau bersandar, dan merasa bahwa keberhasilan serta kebahagiaanmu yang semakin nyata dan terpancar itu membuatnya merasa kecil dan tidak berarti lagi di mata orang yang dulu selalu ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Dan bagi seseorang yang terbiasa menjadi pusat perhatian, merasa dibutuhkan, dan merasa memiliki kekuasaan atas orang lain, kehilangan posisi itu bisa dirasakan sebagai ancaman yang menyakitkan dan mematikan rasa egonya, sehingga dia mulai merasa cemas dan takut akan kehilangan pengaruh dan kekuasaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Kamu mulai bergerak tanpa melibatkan mereka, mengambil langkah-langkah sendiri, dan menjalani hidupmu sesuai keinginan, tanpa harus bergantung pada persetujuan mereka, dan tersenyum tanpa harus menunggu pengakuan atau restu dari mereka. Dan itulah yang sulit diterimanya. Bukan karena dia tidak ingin kamu bahagia, tetapi karena kamu bahagia tanpa dia, dan keberhasilanmu itu menunjukkan bahwa kamu mampu keluar dari bayang-bayang dan pengaruh mereka yang selama ini membelenggu dan membatasi langkahmu.
Rasa tidak suka dan kecemburuan itu bukan tumbuh dari kesalahanmu, melainkan dari kebebasanmu untuk menjadi diri sendiri, dari keberanianmu untuk meninggalkan narasi lama, dan dari kekuatanmu untuk tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih cerah. Kamu tidak lagi terikat oleh kenangan dan ketakutan yang dulu membelenggu langkahmu, dan kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan percaya diri. Mereka yang dulu merasa lebih besar darimu, diam-diam merasa kecil dan terancam oleh pertumbuhan dan pencapaianmu, karena mereka tahu bahwa kamu mulai meninggalkan bayang-bayang dan mereka tidak lagi bisa mengendalikan langkahmu seperti sebelumnya. Maka ketika Ten of Wands muncul, ia memperlihatkan bahwa dia sadar bahwa kamu sedang memikul beban berat. Beban emosional, beban tanggung jawab, bahkan beban trauma masa lalu yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Dan dia berharap beban itu akan menjatuhkanmu, bukan karena dia kejam, tetapi karena dalam kejatuhanmu, dia merasa penting lagi. Dia merasa memiliki alasan untuk merasa superior dan merasa bahwa keberhasilannya masih relevan dan penting. Dia bisa datang sebagai penyelamat, menawarkan bantuan, tetapi dalam hati, dia sebenarnya menunggu momen ketika kamu lelah dan rentan agar dia bisa kembali mengendalikan, kembali merasa penting dan berkuasa atas hidupmu. Namun semesta tidak membiarkan itu terjadi. Sebaliknya, Ace of Wands datang sebagai simbol cahaya baru, harapan baru, dan dorongan semangat untuk menyala kembali dari dalam dirimu sendiri. Ia memberi kekuatan untuk menyalakan kembali gairah dan semangat hidup yang sempat padam, karena keraguan, kelelahan, dan tekanan dari luar, yang terus menekan dan mengikis kepercayaan dirimu. Ia menuntunmu untuk bangkit dari jurang keputusasaan dan membawa kamu lebih tinggi dari sebelumnya, menembus batas-batas yang selama ini membelenggu langkahmu, dan memperlihatkan bahwa keberanian dan tekadmu mampu menembus segala rintangan, dan membuka jalan menuju keberhasilan yang sesungguhnya. Inilah yang membuat dia semakin gelisah, dan merasa semakin terganggu, karena kamu tidak hanya bangkit, tetapi kamu bersinar. Kamu tidak hanya bertahan, tetapi kamu berkembang secara luar biasa. Tidak hanya secara materi, tetapi juga secara emosional, spiritual, dan intelektual. Kamu mulai berbicara dengan percaya diri dan memilih dengan bijak, menata hidupmu tanpa harus bergantung pada pengaruh orang lain yang tidak tulus dan tidak benar-benar peduli padamu. Kamu mulai menjalani hidup sesuai visi dan mimpimu sendiri, tanpa harus merasa takut atau ragu lagi. Dan kamu tahu bahwa jika kamu terus melangkah seperti ini, dia akan kehilanganmu sepenuhnya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Dia tidak lagi bisa mempengaruhi, tidak lagi bisa memanipulasi, dan tidak lagi bisa membentukmu sesuai keinginannya sendiri. Itulah sebabnya dia mulai menyusun kata-kata manis, perhatian kecil yang tampaknya tulus, dan tiba-tiba hadir kembali, mengirim pesan, menanyakan kabar, atau menawarkan bantuan. Semua itu bukan untuk kebaikanmu, tetapi untuk mencari celah agar dia bisa kembali mendapatkan posisi dan peran penting dalam hidupmu yang dulu pernah dia kuasai. Dalam hatinya, dia menunggu kamu lelah, menunggu kamu goyah, dan menunggu saat yang tepat agar dia bisa kembali mengendalikan dan mempermainkan perasaanmu lagi. Namun, kamu harus ingat bahwa kehadiran orang seperti ini yang merasa terganggu oleh kekuatanmu dan keberhasilanmu bukanlah karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena mereka tidak mampu menerima bahwa kamu telah tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih cerah dari sebelumnya. Six of Pentacles hadir sebagai peringatan. Jangan sembarangan memberi, jangan sembarangan membuka hatimu, dan jangan sembarangan membagikan ceritamu, energimu, waktu, dan perhatianmu. Tidak semua yang datang dengan tangan terbuka memiliki niat baik dan tulus. Karena ada yang datang hanya untuk memastikan kamu belum terlalu jauh meninggalkan mereka, ada yang datang hanya untuk mencuri sebagian dari cahaya dan keberhasilan yang telah kamu bangun dengan susah payah, dan ada juga yang datang hanya untuk memastikan mereka tetap bisa memanfaatkan dan mengendalikan hidupmu. Maka, belajar untuk melihat dengan mata yang jernih dan hati yang waspada menjadi sangat penting. Belajar membedakan mana yang datang dengan cinta dan niat tulus,
dan mana yang datang dengan agenda tersembunyi untuk menguasai, mengendalikan, atau memanfaatkan keberhasilanmu. Tidak semua orang layak diajak ke dalam ruang pertumbuhan dan keberhasilanmu. Tidak semua orang berhak mengetahui benih yang kamu tanam dan menunggu tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan subur. Beberapa harus dibiarkan berdiri di luar pagar, sebagai penonton yang hanya bisa mengagumi dari kejauhan, karena mereka belum siap menerima keberhasilan dan kebahagiaanmu secara tulus dan tanpa syarat. Karena pada akhirnya, kamu sedang tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu sedang memperkuat pondasi hidupmu, memperbesar cakrawala, dan meneguhkan keyakinan bahwa sinarmu bukanlah ancaman, melainkan berkah yang membimbingmu menuju keberhasilan sejati dan kebahagiaan hakiki. Meski tidak semua orang siap melihat dan menerima cahaya itu, kamu harus tetap percaya bahwa langkahmu adalah bagian dari rencana terbaik dalam hidupmu, dan bahwa keberanianmu untuk bersinar akan membawa manfaat besar. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang tulus mencintaimu dan mendukungmu dalam perjalanan panjang ini. Dan ingatlah selalu bahwa sinarmu yang terus bersinar adalah cerminan dari kekuatan dan potensi besar yang ada dalam dirimu, yang tidak boleh lagi kamu sembunyikan demi kenyamanan orang lain yang belum mampu berdamai dengan kekosongan dan ketakutan dalam diri mereka sendiri. Karena hanya dengan keberanian dan keyakinan penuh, kamu mampu menggapai seluruh mimpi dan harapan yang selama ini tersembunyi di dalam hatimu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 4422 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.